Halo sahabat matematika, kali ini kita akan bahas materi tentang matriks. Jadi matriks ini akan kita bagi menjadi 8 bagian utama, nanti ditambah dengan satu bagian pengayaan. Jadi untuk bagian pertama kita akan bahas tentang definisi matriks termasuk dengan notasinya. Oke, kita mulai saja. Matriks itu apa? Jadi matriks ini adalah salah satu penyajian data. Jadi kalau kita definisikan, matriks itu adalah susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Jadi di sini ada aturannya, ada baris, ada kolom. Jadi mirip dengan tabel. Tapi secara penampilan nanti dia akan beda secara penyajiannya gitu ya. Oke. Perbedaannya di mana? Nah, misalkan saya berikan sebuah tabel hasil pertandingan sepak bola dari 3 tim, ada Bali United, Persija, Persebaya. Jadi di sini ada data mainnya berapa kali, menangnya berapa kali, seri berapa kali, kalah berapa kali. Jadi tabel seperti ini, ada kotak-kotak, ada garis-garis yang memisahkan. Nah sekarang kalau ini kita jadikan sebuah matriks, maka penulisannya hanya kita tulis angka-angkanya ya, atau datanya saja. Nanti matriks ini dibatasi depan dan belakangnya itu harus ada kurung. Jadi bisa kurung lengkung, bisa juga dengan kurung siku. Jadi itulah cara penulisan matriks, jadi penyajian data dalam bentuk matriks. Nah, dalam matriks ini akan ada beberapa istilah, yaitu ada elemen, ada baris, ada kolom, ada ordo, dan notasi. Notasi ini adalah nama atau penamaan dari matriks. Oke, yang pertama elemen. Elemen ini adalah anggota dari matriks itu. Jadi kalau kita lihat matriksnya ini, berarti anggotanya apa? Itu ada 3, 2, 0, dan seterusnya sampai 2 terakhir. Jadi semuanya itulah anggota dari matriks. Oke, itu untuk anggota matriks. Nah, sekarang ada baris. Baris inilah kelompok anggota yang disusun secara horizontal atau mendatar. Jadi dia mendatar, itu baris. Sehingga di sini kalau kita perhatikan matriksnya, nanti ini kelompok horizontal pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi inilah yang kita sebut sebagai baris pertama. Yang ini baris kedua, yang ini baris ketiga. Jadi jika ada pertanyaan, sebutkan anggota dari baris kedua matriks tersebut. Jadi jawabannya tinggal 2, 1, 1, 0 dan sebagainya. Oke, itu untuk baris. Nah, sementara untuk kolom ini adalah kelompok yang tegak atau vertikal. Nah, jadi di sini kalau kita mencari kelompok yang vertikal, nanti ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini kita sebut sebagai kolom pertama, yang ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan yang ini kolom keempat. Oke, jadi ada 4 kolom. Jadi sama, sebutkan anggota kolom keempat misalnya. Jadi anggotanya 1, 0, dan 2. Oke, itu untuk baris dan kolom. Nah di sini banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriks ini menentukan ordo dari matriks itu. Jadi ada namanya ordo. Ordo ini adalah dimensi. Jadi dinyatakan dengan M kali N, di mana M adalah banyaknya baris dan N ini banyaknya kolom. Jadi kalau kita bawa ke sini, banyaknya barisnya ada 3. Berarti
ordo dari matriks ini banyak barisnya 3, banyak kolomnya ada 4. Jadi ordonya adalah 3 kali 4. Jadi tidak usah dikalikan, jangan dibuat 12 ini. Jadi tetap ordonya itulah 3 kali 4. Oke, itu untuk baris kolom ordo. Sekarang notasi penambaan dari sebuah matriks ini menggunakan huruf kapital. Jadi misalkan A, B, C, dan sebagainya. Jadi menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang bagaimana sih bentuk umum dari sebuah matriks? Nah, misalkan kita membuat sebuah matriks A dengan order M kali N. Jadi banyak barisnya M, banyak kolomnya N. Jadi ini buat dalam kurung, nanti ada anggotanya. Yang pertama kita buat dia, kita sebut sebagai A11. A11 inilah anggota dari baris pertama, kolom pertama. Dan berikutnya ada A12, baris pertama, kolom kedua. Nanti ada baris pertama, kolom ketiga, baris pertama, kolom 4, dan seterusnya sampai ke N, karena dia memiliki N kolom. Dan seterusnya A1N, baris pertama, kolom ke N. Berikutnya di baris kedua akan ada A21, baris kedua, kolom pertama, habis itu A22, baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya sampai A2N. Nah sekarang nanti baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir nanti ada baris ke M, kolom pertama, habis itu M2, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah elemen di baris ke M, kolom ke N. Oke. Jadi itulah bentuk umum dari matriks. Nah, sekarang kalau disuruh tentukanlah elemen di baris keberapa, kolom berapa dari sebuah matriks. Nah, jadi itu tinggal dihitung aja. Jadi misalkan kita kembali ke matriksnya ini. Kita kembali ke sini. Misalnya dari ini kita disuruh menentukan elemen dari A23 itu saja. Elemen dari baris kedua, kolom ketiga. Maka tinggal dicek baris keduanya mana. Ini baris kedua, ini kolom ketiga. Jadi ketemunya adalah 1. Berarti ini jawabannya adalah 1. Nah, sekali lagi 1. A31, elemen dari baris ketiga, kolom pertama. Nah, yang mana? Baris ketiga ini, kolom pertama ini. Jadi ketemunya 3. Jadi ini hasilnya adalah 3. Oke, demikian untuk definisi matriks. Semoga bermanfaat. Terima kasih.